Pendengar Trijaya, kita langsung sapa Konsul Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City, Bapak Agustaviano Sofyan. Halo Pak Agustaviano, apa kabar? Baik, baik, Mbak Merlin. Kabar baik. Pak Konjen, kita mau tahu dong di Ho Chi Minh City ada kabar apa sekarang? Oke, di Ho Chi Minh City. Ya. Ya, jadi saat ini di Ho Chi Minh City ini minggu pertama setelah liburan panjang atau liburan besar Tet. Nah, jadi liburan Tet itu liburan tahun baru Vietnam. Jadi kalau di Indonesia kita mengenal liburan besar kita ada Idul Fitri, orang banyak pulang kampung untuk ketemu orang tua, sanak saudara. Begitu juga di Vietnam. Jadi pada saat liburan Tet, dalam satu minggu, banyak orang Vietnam kembali ke kampung untuk menemui orang tua, sanak saudara. Nah, jadi saat ini sekarang di Ho Chi Minh City agak longgar, nggak seperti biasanya gitu ya. Nah, tapi selain itu juga, saya mau sampaikan, lagi cantik-cantiknya Ho Chi Minh City karena banyak bunga-bunga, karena juga dihiasi dengan bunga-bunga yang cantik-cantik di Ho Chi Minh City maupun juga saya pikir di seluruh wilayah Vietnam ya. Ya, karena masuk musim semi gitu ya, Pak. Betul. Pak Agustaviano, kita mau tahu dulu dong tentang keseharian seorang konjen itu seperti apa sih sebetulnya? Keseharian saya ya, yang jelas saya setiap hari berusaha untuk melihat apa peluang apa yang Indonesia bersama Vietnam bisa maju bersama. Jadi tentu saja ini merupakan upaya kita dari KJRI untuk bisa meningkatkan hubungan yang lebih kuat, ya, baik itu terutama dari sisi ekonomi, baik perdagangan, investasi, maupun juga kerjasama lainnya, sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain. Jadi memang untuk bisa mencari peluang-peluang kerjasama yang bermanfaat, berdampak luas, dan positif tentunya. Nah, itu dari sisi perhatian saya setiap hari itu yang saya lakukan. Selain itu juga tentu perhatian kami juga untuk memperhatikan dan melindungi warga negara kita yang ada di wilayah kerja saya. Wilayah kerja saya mencakup ada 21 provinsi dan 2 kota madya lah kira-kira. Jadi dan ini merupakan semua di bagian wilayah selatannya Vietnam. Ya, kira-kira ada total berapa WNI? WNI. Jadi kalau di wilayah kerja kami di selatan Vietnam itu tercatat ada saat ini 632 WNI kita. Konsentrasi tentu ada di Ho Chi Minh City sekitar 400-an dan selebihnya di berbagai provinsi lainnya di bagian wilayah selatan Vietnam. Kalau tadi Bapak sebutkan ada Bapak juga mencari peluang-peluang kerjasama antar kedua negara, itu di bidang apa aja, Pak? Ya, tentu saja konsentrasi kita, fokus kita pada upaya diplomasi ekonomi. Ini juga menjadi penting. Jadi tentu bagaimana kita berusaha meningkatkan perdagangan kita. Ekspor dari Indonesia saat ini memang masih didominasi oleh komoditi sumber daya alam, tapi sekarang ini kita juga berusaha untuk meningkatkan komoditi yang mempunyai added value. Ini itu antara lain perdagangan, investasi begitu juga. Nah, investasi tentu juga kita mendorong bagaimana investasi ini kan ada 2 arah ya, ada inbound investment atau outbound investment. Saat ini memang outbound investment yaitu investasi dari Indonesia yang di Vietnam ini cukup baik dengan kehadiran ada sekitar 40 perusahaan Indonesia yang tersebar di Vietnam dan sekitar 30-annya itu ada di wilayah kerja Ho Chi Minh City, KJRI. Ada prinsip apa Pak yang selalu Bapak tekankan dalam pekerjaan ini?
prinsip ya. Kalau ditanya prinsip ini, saya pikir saya juga berusaha untuk tetap terbuka, artinya terbuka untuk bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang memang sedang kita lakukan, dan juga selain terbuka juga akuntabel. Jadi terbuka akan juga saya ingin juga senang untuk mendapatkan masukan ataupun kritikan. Selain itu juga terbuka dalam arti open minded ya. Saya senang tentu kalau rekan-rekan kerja saya di KJRI juga mereka open minded, secara terbuka, sehingga mereka nanti bisa tumbuh dengan sendirinya ide-ide yang kreatif, yang inovatif. Itu yang juga saya sering mendorong rekan-rekan saya di KJRI, ayo silahkan teman-teman berinovasi sekreatif mungkin. Ya, tentu saja tidak menyalahi ketentuan aturan yang berlaku. Nah, itu kalau prinsip terbuka, seperti itu yang saya harapkan. Tentu akuntabel juga begitu. Jadi segala sesuatu yang memang kita keluarkan, baik dari sisi anggaran, baik dari pelaksanaan tugas, kegiatan, memang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, ini juga suatu prinsip yang saya juga berupaya bersama teman KJRI juga untuk memegang ini. Nah, selain itu juga untuk akuntabel ini juga perlunya kita terus meningkatkan kualitas dari kegiatan program kita. Jadi adanya istilahnya quality spending. Pengeluaran yang dikeluarkan oleh KJRI benar-benar memang berkualitas sehingga memenuhi sasaran target yang ingin kita capai. Kalau boleh tahu sebelum kita nanti bicara lebih jauh, kalau boleh tahu perjalanan karir Pak Agustaviano seperti apa Pak sampai sekarang? Karir saya kalau ditanya karir ini, saya merasa kayak sudah lama gitu ya di Kemlu. Saya masuk Kemlu tahun 1996. Artinya sudah baru itu Pak. Oh, baru ya. Baru. Jadi sudah 26 tahun lah kira-kira gitu, dan saya tentu masuk sebagai calon PNS saat itu, dan saat itu juga kami ada pendidikan dinas luar negeri, dulu namanya Caraka Muda. Tapi sekarang kembali lagi namanya dulu tuh memang Sekdilu, Sekolah Dinas Luar Negeri. Di saat saya berubah nama, sekarang kembali lagi Sekolah Dinas Luar Negeri. Nah, itu hampir setahun kami pendidikan di situ. Kemudian setelah selesai, penugasan saya pertama tahun 2000 di PTRI New York. Keputusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB. Jadi di markas besarnya. Tapi sebelum ke PBB dulu, mungkin saya mau singgung juga. Ada tahun 1999, saya itu sempat bagian dari Satgas P3TT, yaitu pelaksana penentuan pendapat di Timur Timur saat itu. Saya 4 bulan ditugaskan di salah satu kabupaten yang saat itu jadi salah satu kabupaten di Provinsi Timur Timur tahun 1999. Nah, baru kembali tahun 2000, saya ditugaskan ke PTRI New York untuk selama 3,5 tahun. Nah, tentu kalau PTRI New York ini kan lebih pada multilateralisme, karena disitulah berkumpulnya perwakilan negara-negara yang membahas berbagai isu, mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Kebetulan di sana saya sebagai staf untuk Penhumas, dan kemudian juga untuk ekonomi 1, di mana saya menangani komite 2. Jadi komite 2 ini menyangkut ekonomi makro dan pembangunan berkelanjutan. Dari situlah mulainya saya mengenal namanya sustainable development, mengenai lingkungan hidup. Dari situ awal-awalnya negosiasi saya juga mendalami. Kembali setelah 3,5 tahun di New York, kembali ke Jakarta, saya ditempatkan di Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup. Nah, disitulah
saya terus mengguliti isu-isu lingkungan hidup dan isu-isu pembangunan ekonomi. Dan setelah itu tahun 2006 saya ditugaskan lagi ke KBRI Nairobi, Kenya, selama 4 tahun saat itu. Dan untuk diketahui, Mbak Marlene, di Nairobi itu ada 2 markas PBB yang menangani lingkungan hidup. Satu namanya UNEP, United Nations Environmental Program, dan UN Habitat, yaitu terkait perkotaan dan urbanisasi. Nah, itu memang lebih aspek pembangunan berkelanjutan memang. Jadi sehingga saya fokus lagi tuh dari yang tadinya multilateral besar, global, terus fokus lagi ke lingkungan hidup. Nah, setelah selesai dari Nairobi, kembali ke Jakarta. Nah, kembali Jakarta tahun 2010, saya ditugaskan di Biro Keuangan. Saya juga ya namanya kita sebagai pegawai negeri dan juga saya sebagai staff gitu ya, saya siap saja. Dan ini sebenarnya ada manfaatnya juga bagi saya karena dari situ saya belajar tentang manajemen keuangan. Kalau saya tidak berada di situ mungkin juga di dalam posisi sekarang gitu kan sebagai kepala perwakilan, ya kita juga harus memahami administrasi keuangan dan segala macam itu. Nah, itu saya juga bersyukur 4 tahun saya di Biro Keuangan untuk menangani isu-isu laporan keuangan Kemlu. Ya, waktu itu targetnya yang diharapkan bagaimana saat itu tahun 2010 laporan keuangan Kemlu saat itu nilainya disclaimer, nilainya atau F. Tapi setelah berbagai upaya kerjasama dan semua unit-unit di Kemlu baik pusat maupun perwakilan luar negeri, kita akhirnya perlahan-lahan nilai dari laporan keuangan Kementerian Luar Negeri itu meningkat. Dari tadinya disclaimer nilai F meningkat jadi B gitu. Terus meningkat lagi A, WTP, wajar tanpa pengecualian, dan sampai seterusnya nilai-nilai untuk laporan keuangan Kemlu baik terus gitu. Kemudian 2014 saya ditugaskan ke Bangkok. Di Bangkok saya 3,5 tahun untuk menangani fungsi ekonomi, dan juga di Bangkok ada untuk menangani UNESCAP juga, jadi ada multilateralnya, tapi multilateralnya khusus untuk Asia Pasifik. Karena UNESCAP itu United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, jadi badan regional PBB untuk kawasan Asia Pasifik. Dan kemudian kembali ke Jakarta, saya mengikuti ada tes JPT untuk Eselon 2 saat itu, dan bersyukur saya dipercayakan sebagai Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup. Jadi kembali lagi sebenarnya waktu itu untuk menangani isu-isu yang sebenarnya saya gemari juga gitu, saya senangi. 2 tahun di situ di Direktorat PLH, kemudian juga mendapatkan kepercayaan lagi untuk di awal 2021 Direktur Perdagangan Komoditas dan Kekayaan Intelektual. Baru setelah tahun 2021, tepatnya bulan Agustus, kami dilantik oleh Ibu Menteri Luar Negeri, dan September 2021 kami sudah berada di Ho Chi Minh City untuk mengemban tugas saat ini. Demikian. Panjang dan menarik karena berbagai tempat, berbagai posting udah dijalani ya Pak? Ya, memang ya namanya kita ya siap saja ya ditugaskan oleh pimpinan. Nah, sebelum Bapak ke Ho Chi Minh City ada persepsi apa yang pernah dipikirkan sebelumnya, sebelum Bapak ke sana? Persepsi apa? Saya pikir ini ya, mungkin kalau kami yang berkarir di Kemlu gitu ya, yang kebetulan saat ini sudah lebih dari 25 tahun, bahkan 26 tahun saat ini, mungkin kami juga sudah mendapatkan gambaran sebenarnya apa yang akan kami hadapi. Nah, selain juga sudah beberapa penempatan tugas
yang juga sudah kami alami, jadi sudah memiliki gambaran kira-kira seperti apa jabatan yang akan kami emban ini dan tugasnya seperti apa. Selain itu, sebelum datang ke Ho Chi Minh City, kami juga diberikan pembekalan, ya, pembekalan bagaimana untuk menghadapi dan juga untuk jabatan seperti ini dan tantangannya, dan baik itu juga substansi maupun administrasi. Jadi sudah ada sih gambar persepsi kira-kira apa yang mau ditangani gitu ya. Termasuk juga arahan dari Ibu Menteri Luar Negeri langsung kepada kami juga yang memang yang juga waktu itu juga inline juga dengan keinginan saya untuk bisa fokus pada diplomasi ekonomi. Karena memang Ho Chi Minh City ini kan pusat bisnis, pusat jantungnya ekonomi di Vietnam sebenarnya. Ya. Itu Mbak Marlin. Dan Bapak bertugas di tengah pandemi waktu itu ya, masih sudah di pertengahan pandemi ya? Jadi kalau tahun 2021 memang puncaknya pandemi di Vietnam itu tahun 2021 memang. Sama juga waktu di Indonesia mengalami gelombang kedua ya. Yang pada saat itu di Indonesia juga peak gitu. Nah, di Vietnam dan terutama di Ho Chi Minh itu juga mengalami serupa, sehingga di Vietnam itu dilakukan total lockdown. Jadi total lockdown itu saat itu memang saya belum hadir di Ho Chi Minh, tapi benar-benar lockdown total gitu. Jadi toko-toko untuk beli makanan pun tidak ada. Jadi kami banyak mendengarkan cerita, dan juga ini pihak dari pemerintah Vietnam juga mendistribusikan makanan-makanan. Kebetulan kami pada saat datang tanggal 25 September memang lockdown masih berlaku, tapi kami kan ada karantina 1 minggu, kemudian karantina lagi 1 minggu di di rumah. Jadi 1 minggu di hotel yang telah ditentukan, 1 minggu di rumah. Nah, setelah itu baru boleh bebas gitu ya. Nah, saat saya mulai bebas itu, kota Ho Chi Minh City juga mulai kembali terbuka. Jadi banyak pihak yang mengatakan saya datangnya waktu yang pas. Jadi saat Ho Chi Minh City mulai terbuka, saya juga sudah mulai bebas berkeliaran lah kira-kira gitu ya. Walaupun saat itu toko-toko, restoran masih 50% kayak gitu. Tapi ya sekarang sudah lebih terbuka. Ya. Lalu bagaimana menjalankan diplomasi ekonomi di tengah pandemi yang masih berdampak pasti dalam dunia usaha ya? Ya. Memang betul tantangan pandemi ini dirasakan semua pihak ya. Terutama juga untuk yang para pebisnis. Ya. Banyak di antara WNI kita memang terpaksa ada yang harus kembali ke Indonesia. Karena misalnya, saya contoh sektor transportasi penerbangan. Di awal tahun 2021 masih ada sekitar atau 2020 itu masih ada sekitar 20-an pilot dari Indonesia untuk beberapa penerbangan di Vietnam ya, ada Vietjet dan lain-lain. Tapi dengan pandemi ini sekarang hanya tinggal 2. Nah, itu dari sektor transportasi. Nah, namun itu juga saya juga bisa mengatakan memang perlunya akhirnya para pebisnis atau baik sektor manapun harus juga melakukan adaptasi. Ya. Jadi ada misalnya restoran Indonesia, ini ada namanya Vindo, restoran Vietnam Indonesia lah, dan menu signature-nya ataupun masakan yang memang menjadi yang diandalkan ada ayam geprek. Nah, Mbak Marlin nanti kalau
ke Ho Chi Minh bisa mencicipi ayam geprek dari Ada restoran itu, Pak, Indo. ya? Ada. Nah, Ya. dengan dengan kondisi pandemi ini, justru memang Vindo ini berupaya memang untuk penjualan ayam gepreknya ini melalui online. Ya. Jadi penjualan ayam geprek itu mungkin saya tanyakan kepada pemiliknya, itu Mas Riko namanya, hampir 80% itu penjualan secara online. Jadi secara delivery, dan itu sempat waktu itu saat lockdown paksa harus ditutup, ya kan? Karena waktu itu tidak boleh ada restoran yang buka, delivery pun tidak boleh, karena total lockdown. Ya. Tapi setelah mulai dibuka, sekarang meningkat lagi. Nah itu. Nah di samping itu, kalau untuk perdagangan lainnya, memang justru kita juga melihat adanya kemajuan juga dari sisi perdagangan yang komoditasnya mengalami kenaikan harga. Nah, kita bersyukur juga memang ada komoditas-komoditas tertentu yang mengalami peningkatan harga, sehingga memang diuntungkan juga. Nah, sehingga saya juga bisa mengatakan kepada Mbak Merlin maupun pendengar pencinta Trijaya ini, untuk sejak November 2021, volume perdagangan Vietnam Indonesia itu mencapai 10 billion US dollar. Jadi melebihi atau lebih cepat dari target yang diharapkan tercapai untuk tahun 2023. Jadi kedua pemimpin pada tahun 2013 itu mencanangkan suatu kemitraan strategis, di mana pencapaian volume perdagangan bisa mencapai 10 billion US dollar by 2023 hingga 2023. Tapi tercatat sejak November 2021 sudah mencapai 10,27. Jadi lebih cepat. Nah ini ya. Ya, itu perkembangan bagaimana menghadapi pandemi saat ini. Kalau di sektor lainnya, pariwisata misalnya? Nah, kalau pariwisata tentu kita tahu dengan pandemi ini dibatasi, ya kan? Pergerakan manusia dan juga termasuk penerbangan. Jadi sebelum pandemi, penerbangan langsung dari Ho Chi Minh ke Jakarta, Ho Chi Minh ke Bali itu banyak, itu ada beberapa. Tapi karena pandemi terpaksa harus ditutup. Termasuk tadi yang saya sampaikan, ada pilot-pilot Indonesia terpaksa mereka dipulangkan gitulah kira-kira. Nah, saya juga sudah ketemu dengan CEO misalnya salah satu perusahaan penerbangan di Vietnam. Saya juga sampaikan pada saatnya nanti pandemi sudah hilang dan memungkinkan kondisi di kedua negara baik Vietnam maupun di Indonesia sudah memungkinkan, saya juga ingin melihat lagi penerbangan kembali bisa diteruskan. Karena hanya dengan konektivitas inilah sebenarnya hubungan baik business to business, ya kan, people to people maupun G2G ini akan lebih semarak lagi. Nah, karena itu memang sektor transportasi penerbangan ini sementara ini memang terbatas. Saya sendiri waktu datang dari Jakarta ke Ho Chi Minh itu harus bermalam dulu di Kuala Lumpur saat itu karena tidak ada penerbangan yang langsung. Saya harus bermalam, bermalam bersama keluarga baru melanjutkan ke Ho Chi Minh karena that was the only single flight available on that month. Pada bulan September. Itu kondisinya, Pak Merlin. Kalau kedepannya ada target peningkatan volume perdagangan lagi pastinya, Pak, setelah tercapai 2 tahun sebelumnya. Ya, saya melihat kalau target memang sebenarnya ini ya, kita terus ingin mengembangkan hubungan yang terus semakin kuat. Tentu
untuk KJRI Ho Chi Minh City, yaitu pada aspek-aspek perdagangan, investasi, ya, diplomasi ekonomi lah. Memang fokus perhatian kami pada situ. Tentu kami dari KJRI Ho Chi Minh City ini juga tentu terus berkoordinasi dengan KBRI di Hanoi. Karena di Hanoi ada Duta Besar RI untuk Vietnam. Kami juga terus melakukan berbagai koordinasi untuk berbagai hal. Jadi untuk meningkatkan hubungan antar G2G, government to government, baik untuk B2B, business to business maupun P2P, people to people. Jadi kalau ditanyakan target-target, tentu saja target-target yang kita inginkan adalah untuk KJRI ya. Kita ingin meningkatkan terus volume perdagangan kita, juga investasi outbound maupun inbound investment, kehadiran para pebisnis Indonesia yang ada di Vietnam dan khususnya di Ho Chi Minh dan wilayah selatan Vietnam ini juga terus berkembang. Artinya investasi perusahaan Indonesia juga saya melihat adanya peningkatan dari sisi mereka mau expand. Antara lain misalnya Gojek, Gojek, Traveloka. Ini salah satu apa ya yang awalnya startup dari Indonesia sekarang kan sudah menjadi super app dan sangat digemari. Dan bagaimana terus perusahaan-perusahaan Indonesia seperti yang asal dari Indonesia ini terus bisa berkembang. Terus ada lagi perusahaan seperti kayak Japfa. Japfa ini adalah perusahaan yang untuk membuat pakan ternak, ya kan? Dan juga untuk peternakan ayam. Dan ini terus investasi Japfa di Vietnam terus berkembang dan juga mereka ingin meningkatkan lagi menjadi untuk aquaculture, yaitu untuk pakan ikan. Ini potensinya luar biasa. Jadi sebenarnya Mbak Marilyn dan juga pencinta Trijaya FM, saya mau menyampaikan potensi untuk kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi Indonesia dan Vietnam itu sebenarnya masih cukup luas yang terus bisa kita tingkatkan. Dan kehadiran kami di KJRI terus kita ingin mencari terus mengejar peluang-peluang ini. Saat ini kami juga sedang mendorong ini beberapa komoditi maupun juga produk-produk Indonesia yang sedang kami jajaki dan untuk bisa mencari local partner. Local partner di Vietnam yang ingin berjoint venture dengan perusahaan Indonesia. Ini juga sedang kami dorong. Harapannya nanti mudah-mudahan pertengahan tahun atau akhir tahun bisa hasil-hasil konkret bisa juga tercapai. Ya, mudah-mudahan pemulihan ekonomi di kedua negara juga cepat ya dengan. Betul. Ya, sudah terlalu lama kayaknya kita seperti ini gitu ya. Pasti harusnya banyak peluang juga meskipun agak tertahan sekarang. Kalau sepanjang di Ho Chi Minh City maupun di perjalanan karir Pak Agustaviano, apa sih tantangan yang terbesar atau yang paling diingat sampai sekarang? Tantangan ya sepanjang karir saya. Ya sebenarnya kalau dikatakan tantangan ya sebagai diplomat mewakili negara besar Indonesia yang tentu kita cintai ini kan menjadi suatu kehormatan kami juga ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa mewakili Indonesia di negara akreditasi yang kami ditugaskan saat ini kebetulan di Ho Chi Minh City. Ini merupakan tantangan yang besar. Bagaimana kami juga bisa merepresentasikan, bisa mendorong usaha-usaha atau kepentingan Indonesia baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain.
Saya bisa mengatakan misalnya saat ini di Ho Chi Minh City ada namanya USSH atau University of Social Science and Humanities. Ya, di universitas ini ada studi pusat Indonesia. Dan dari sinilah tantangan saya juga bagaimana pusat studi Indonesia ini juga semakin bisa menjadi populer. Semakin juga terus juga diminati oleh masyarakat Vietnam, dan hal itu akan kami terus dorong. Jadi yang di awal saya katakan saya ingin mencari sebanyak mungkin peluang-peluang kerjasama adalah tentu saja dengan dasar kepentingan nasional kita. Ya, inilah tantangan yang bagaimana diplomat Indonesia yang mewakili 270 juta orang Indonesia bisa merepresentasikan dengan sebaik mungkin dengan cara-cara yang tentu tepat, dan untuk bisa menumbuhkan terus persahabatan antar negara, baik tidak saja melalui G2G, government to government, B2B, business to business, tapi juga P2P. Nah, inilah mungkin tantangan-tantangan yang terus akan kami hadapi, dan apalagi di saat pandemi ini, karena ada keterbatasan pergerakan manusia. Ini kan memang akhirnya kami kalau mau mendatangkan narasumber atau mau mendatangkan para pebisnis Indonesia, ini kan belum mudah saat ini. Tapi karena itu kita lakukan tuh berbagai cara-cara inovatif, baik melalui Zoom dulu. Jadi misalnya ada pihak pebisnis Indonesia yang sudah mendekati kami bilang oke, kami akan jajaki, kami menghubungi beberapa calon-calon pebisnis dari Vietnam. Nah, setelah itu nanti kami lakukan Zoom, paling nggak Zoom dulu, gitu kan? Baik tim yang di Indonesia, pebisnis di Indonesia maupun yang di Vietnam. Dari situ nanti kalau sekiranya sudah ada deal, nah business to business lah yang nanti meneruskan. Kami dalam hal ini hanya memfasilitasi. We are only making the bridge, Mbak Marlene. Jadi untuk perwakilan itu, termasuk juga kami di KJRI Ho Chi Minh City, kami yang memfasilitasi, kami yang mendukung untuk membuatkan jembatan tersebut. Nanti selebihnya business to business maupun P2P, itulah yang kita ingin kembangkan terus. Mungkin begitu, Mbak Marlene. Ada pengalaman sukses story mungkin selama ini, meskipun dalam pandemi dan belum 1 tahun ya Pak, berarti ya? Belum ya, baru bulanan ya? Kami baru 4 bulan 2 minggu. Iya. Ada yang misalnya, wah ini saya yakin bahwa ini udah berhasil lah gitu sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia gitu di sini, di Ho Chi Minh City. Saya mungkin pertama tidak ingin cepat puas ya kan. Tantangan sebagai diplomat lah gitu ya. Tentu kami juga terus untuk bisa memajukan berbagai upaya untuk Indonesia bisa maju terus. Ya kan? Baru saja semalam saya juga mendengar pertumbuhan GDP kita memang untuk tahun 2021 tetap positif gitu kan. Kita sudah di atas untuk kuartal keempat yang jelas 2021 5,02 sehingga pertumbuhan GDP tahun 2021 kita di atas 3%. Ini suatu achievement yang terus kita usahakan terus, walaupun usaha-usaha yang dilakukan oleh teman-teman baik di KJRI mungkin hal-hal yang kecil, tapi ini juga yang ikut menyumbang, no matter how small usaha tersebut, tapi juga menyumbang nanti ke hal yang lebih besar. Saya waktu bulan November yang lalu bersama teman-teman, November 2021 ya, jadi tepatnya kira-kira setelah 2 bulan kami datang di Ho Chi Minh,
bersama teman-teman KJRI kami mempublikasikan newsletter yang kami sebut Xin Chào Apa Kabar Newsletter. Jadi ini terbitan newsletter yang kami adakan setiap sebulan sekali. Jadi terbitan Xin Chào Apa Kabar Newsletter ini adalah media untuk komunikasi antara pebisnis, terutama pebisnis Indonesia dan Vietnam. Karena di newsletter ini kami juga memberitakan hal-hal yang positif, hal-hal yang memang terkait kebijakan yang ada di Indonesia saat ini, sehingga juga menumbuhkan ketertarikan untuk para pebisnis dari Vietnam untuk melakukan berbagai upaya kerjasama, baik pendidikan, baik ekonomi, perdagangan, investasi, dan lain-lain. Dan inilah salah satu upaya yang juga sedikit kita lakukan, tapi kami mengharapkan berdampak luas. Ini kan we need to work smart gitu ya, kalau kata orang lah ya. Dengan kondisi pandemi ini, oke, kita mungkin dibatasi travel, tapi kita bisa lakukan dan berbagai cara-cara inovasi, kreativitas yang lain ya. Izin saya juga mau sampaikan, Mbak Merlin, saya juga dalam kesempatan ini belum lama, jadi pada minggu ketiga Januari bulan lalu, KJRI juga menerima penghargaan dari People's Committee-nya Ho Chi Minh. Jadi People's Committee itu semacam kayak pemerintahan daerah Ho Chi Minh, terkait kontribusi KJRI dalam membantu penanganan COVID-19 di Ho Chi Minh City. Dan saya bisa sampaikan hal ini memang kegiatan dan program yang dilakukan oleh KJRI ini ada program yang kita sebut Indonesia Peduli, Indonesia Berbagi. Dan program ini KJRI bersama masyarakat Indonesia yang ada di Ho Chi Minh City maupun sekitarnya, termasuk juga para kalangan bisnis perusahaan Indonesia, kita saling menyokong, kita saling membantu untuk mengkoleksi dan menyumbangkan kepada pemerintah lokal di Ho Chi Minh City untuk penanganan COVID-19, baik itu dalam bentuk pemberian makan makanan, juga kebetulan makanan yang produk dari Indonesia gitu ya, maupun dalam bentuk kontribusi uang dan lain-lain. Dan ini dan hal ini rupanya diapresiasi oleh pihak People's Committee Ho Chi Minh City. Tidak banyak dari konsulat jenderal asing yang menerima penghargaan ini, hanya 11, dan Indonesia termasuk di antara. Ya, bukti persahabatan kedua negara atau kedua pemerintahan begitu ya, kira-kira. Betul. Ini juga menandakan bagaimana tali persaudaraan antara Indonesia dan Vietnam itu kuat. Kalau kami juga memiliki ada video bagaimana dekatnya Presiden Soekarno kita dengan Presiden Ho Chi Minh City, mereka saling berpelukan karena mereka mungkin pada saat zamannya itu kan memiliki visi bagaimana melawan penjajahan, bebas dari penjajahan. Nah, saya rasa saatnya kita di generasi kita saat ini, kita juga bisa menumbuhkan rasa persaudaraan itu sampai saat ini, sehingga persaudaraan itu juga menumbuhkan hal-hal yang positif, hal-hal yang untuk peningkatan kesejahteraan kedua bangsa dan negara. Kalau sebagai Bapak tadi juga sebutkan tentang persahabatan kedua negara, maupun Bapak sebagai penyambung atau pembuat jembatan antar B2B contohnya, kalau sebagai konsul jenderal ada tips yang atau nasihat atau tips atau trik lah ya untuk pebisnis Indonesia, biasanya Bapak sampaikan apa? Untuk pebisnis Indonesia yang saya sampaikan, pertama tentu biasanya you have to learn the market dulu, ya kan? Learn the market,
apa yang memang menjadi keinginan dari pasar, gitu kan. Apa yang memang kira-kira unik, produk apa yang menjadi unik dan berbeda dan belum ada di sini. Saya bisa mencontohkan ini konkret. Ada salah satu UMKM dari Indonesia yang menghubungi kami, dan kami juga sampaikan tolong ini juga diberikan penjelasan. Artinya kebetulan UMKM ya, UMKM yang membuat tas gitu, yang saya pikir produknya bagus sekali. Produknya bagus sekali, dari wilayah NTT gitu ya, tapi juga harus dikasih penjelasan dalam bahasa Inggris gitu kan, apa pembuatan ini gimana caranya, dan pembuatan ini menggunakan apa. Nah, seperti itu yang juga kami jelaskan, dan saya juga bersyukur akhirnya si pengusaha UMKM tas itu juga mengirimkan sampel kepada kami, dan sampel itu juga sudah saya promosikan ke kalangan pebisnis, dan rupanya ada ketertarikan. Nah, sehingga dari situ ketertarikan itu ya kami menyampaikan kontak antara pebisnis Indonesia Vietnam dengan pebisnis Indonesia. Dari situlah mereka nanti melanjutkan. Kami hanya berupaya untuk memfasilitasi, menjembatani. Tentu saja dari KJRI Ho Chi Minh City kami senantiasa siap mendukung para pebisnis, terutama memang UMKM. Kalau para pebisnis yang besar kan memang biasanya mereka memiliki resources. Ya, walaupun juga kami juga saat ini sedang juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong, misalnya tadi yang saya singgung, electric motor, ya, yang diproduce oleh Wima, itu anak perusahaannya Wika, PT Wika, itu BUMN. Saat ini kan sedang ada program Go Global BUMN. Jadi BUMN kita ini sedang go global. Dan KJRI Ho Chi Minh City, kami dengan senang hati untuk juga mencarikan peluang ini. Jadi untuk juga bisa menemukan partner-partner lokal yang ingin melakukan joint venture atau kerjasama. Itu yang UMKM juga begitu. UMKM yang memang siap sudah ekspor, kualitasnya memang baik gitu kan, harus juga selain juga memahami pasar, dan kami juga nanti siap kalau sekiranya untuk ikut mempromosikan produk-produknya mereka juga. Ya, bahkan skala UMKM pun terbuka ya, harusnya apalagi di masa seperti ini dengan dukungan online juga harusnya bisa masuk. Udah orientasinya udah harusnya ekspor gitu, tidak hanya bermain di pasar yang lokal, malah terus jadi juara di lokal aja gitu kan. Dengan pasar yang lebih terbuka, dengan fasilitas online juga, UMKM juga harusnya bisa memanfaatkan ini. Pak Agustaviano, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan untuk pendengar Trijaya, untuk bagaimana sih kita sama-sama keluar dari pandemi ini, tapi bisa tetap sekali lagi memanfaatkan peluang ekonomi yang ada? Ya, pertama yang jelas konsentrasi kita semua, baik di semua negara termasuk juga Indonesia, Vietnam, prioritas kesehatan masih tetap menjadi prioritas kita semua ya. Artinya protokol kesehatan saat ini juga masih harus kita perhatikan. Upaya-upaya yang tengah dilakukan dan sudah dilakukan baik oleh Indonesia maupun Vietnam sudah banyak sekali. Baik untuk usaha pemberian vaksin maupun sampai juga dosis ketiga. Kebetulan beberapa minggu yang lalu saya berserta jajaran di KJRI, kami juga sudah mendapatkan booster yang disediakan oleh pemerintah lokal di Ho Chi Minh City. Nah, ini adalah bukti bahwasanya memang semua kita concern.
semua kita memang harus saling mendukung, saling berkolaborasi. Tanpa itu rasanya akan sulit kalau kita akan keluar dari pandemi ini secara bersama. Kalau istilah yang sering disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, no one is safe until everyone is safe. Ya, sepakat itu. Itu, jadi memang usaha-usaha untuk kita saling berkolaborasi, kita saling kerjasama membantu, ini juga perlu terus kita galakan, dan spirit yang KJRI bawakan untuk saudara-saudara kita di Vietnam ini akan terus kita promosikan untuk peningkatan hubungan yang lebih kuat, tentu dengan koordinasi dan dukungan dari tentu dari KBRI kita di Hanoi, karena di sana ada Duta Besar RI untuk Vietnam. Upaya-upaya yang senantiasa kita lakukan akan terus kita galakan untuk peningkatan kerjasama tersebut, baik itu G2G, B2B maupun P2P. Dan dalam kesempatan ini izin juga menyampaikan Mbak Marlene dan pencinta Trijaya FM, KJRI Ho Chi Minh City akan terus siap untuk melayani WNI kita, baik yang ada di Ho Chi Minh City maupun di wilayah kerja kami di Vietnam Selatan. Kami membuka hotline 24 jam. Jadi perlindungan WNI kita tentu ini juga menjadi prioritas. Misalnya ada warga negara kita yang memang terpapar atau perlu dukungan, biasanya dari KJRI kami langsung cepat respons untuk sedapat mungkin membantu. Baik itu mendukung misalnya pemberian vitamin, obat-obatan, ataupun makanan-makanan yang perlu dikonsumsi dan lain-lain. Ini ada bentuk kepedulian kita sesama warga untuk bisa saling membantu. Jadi kita ada hotline yang bisa, mungkin izin Mbak Merlin bisa saya bacakan. Oke. Jadi layanan hotline KJRI itu +84, itu kode negaranya ya. Kemudian 9387 30030. +84 9387 300 80. Ya, belakangnya 30. Ya. Dan juga kita memiliki email KJRI, yaitu Ho Chi Minh City .kjri, huruf kecil semua ya. Ho Chi Minh City .kjri@kemlu.go.id. Nah, jadi tentu saya sendiri, izin Mbak Marlene dan pencinta Trijaya FM, saya juga memiliki account Facebook, Agustaviano Sofjan. Jadi saya juga sering menginformasikan berbagai kegiatan-kegiatan baik di KJRI maupun juga tugas-tugas saya di Ho Chi Minh City, hal-hal yang memang yang berguna dan positif lah yang ingin juga saya sampaikan, sehingga masyarakat Indonesia baik di Ho Chi Minh maupun di wilayah selatan selatan Vietnam tentu bisa tetap kita jaga silaturahmi, dan juga hubungan kita dengan masyarakat yang di Indonesia yang ingin juga mendapatkan peluang-peluang kerjasama maupun juga aktivitas kegiatan. Karena Mbak Merlin, saya juga harus sampaikan ini dengan adanya pusat studi Indonesia di salah satu universitas di Ho Chi Minh City ini cukup menarik, karena kehadiran mereka itu juga banyak membantu juga tugas-tugas di KJRI, dan lulusan dari universitas tersebut juga banyak dikerjakan di perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada di Ho Chi Minh maupun di Vietnam. Ini hal-hal yang positif. Selain itu, saya juga senang kalau saya ketemu misalnya ada orang Vietnam yang kerja di suatu perusahaan dan mengatakan,
Ya, saya waktu itu mendapatkan beasiswa dari Indonesia. Nah, Hmm. itu saya senang sekali. Artinya Ya, ya, program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia itu memang ada dampak-dampak positifnya. Ya, ya, baik untuk peningkatan sumber daya manusia orang Vietnam maupun juga untuk pertumbuhan di Vietnam, pertumbuhan ekonomi, sosial dan segala macam. Artinya kalau seandainya hubungan kita negara di kawasan ini tumbuh dengan subur, berkembang, tentu ini juga menumbuhkan untuk kesejahteraan bersama. Nah, ya. jadi mari, ayo kita sama-sama tetap semangat melawan pandemi ini. Kita semangat untuk menjaga protokol kesehatan dan menjaga imunitas kita sehingga kita bisa recover stronger, recover together, recover stronger. Mungkin Sesuai, itu. sesuai tema presidensi G20 Indonesia ya Pak. Betul, Mbak Merlin. Ya, terima kasih Pak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City, Bapak Agustaviano Sofyan, sudah berbagi cerita inspiratif di Radio Trijaya. Terima kasih, sukses untuk pendengar pencinta Trijaya FM, seluruh masyarakat Indonesia yang mendengarkan maupun masyarakat WNI kita di Vietnam, dan juga tentu Mbak Marlin dan kru Trijaya FM selalu sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih, sehat-sehat juga Pak. Terima kasih.